siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa bisa terdengar, Bapak Ibu? Iya, bisa didengar. Oke, baik. Sekarang sudah menunjukkan pukul 2:07, kita akan memasuki pada sesi ketiga, yaitu berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Di sesi 3 ini sudah hadir pembicara kita, Ibu Dr. Ria Trivinata, SHLLM. Izinkan saya menyapa dulu. Selamat siang, Ibu Ria. Selamat siang, Ibu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak, Bu Ria? Alhamdulillah sehat, Ibu Penny. Ya, untuk Bapak Ibu peserta, silakan untuk meng-on-kan kameranya terlebih dahulu, sesuai dengan tata tertib kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Saya akan membacakan biografi dari Ibu Ria Trivinata. Ya, Ibu Dr. Ria Trivinata, riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kemudian menempuh pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S3 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Saat ini Ibu Ria menjabat sebagai pengelola jurnal Ilmiah Perspektif dan Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Ilmiah Hukum se-Jawa, Bali, dan Madura. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ria Trivinata, SHLLM, untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Terima kasih, moderator, Ibu Dr. Penny Yatistiwati, dan pada saya, mohon maaf. Perkenalkan, saya Ria Trivinata, saya bisa dipanggil dengan Ibu Ria. Saya dalam laut internasional dan hukum internasional, bidang kajian saya dalam hukum internasional. Namun kali ini konsepnya saya tidak mengajari ya Bapak Ibu, namun saya sedikit berbagi, kita berdiskusi terkait dengan sistem peradilan Indonesia. Dimana kalau kita berbicara sistem peradilan Indonesia, pasti kita berbicara tentang sistem hukum yang ada di Indonesia terlebih dahulu, sebelum kita sampai dengan sistem peradilan Indonesia. Bisa next Ibu Moderator untuk materinya? Bisa di next. Di dalam sistem hukum, saya memulai di awal, the legal system, social science perspective. Saya mengutip Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum atau legal system adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari 3 elemen. Yang pertama adalah structure, yang kedua adalah substance, dan yang ketiga adalah legal culture atau struktur, substansi, kemudian ada budaya hukum itu sendiri. Apa suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Jelas? Ya, jelas, Bu. Kurang jelas, Ibu. Kurang jelas. Mohon maaf, Bu, tapi kurang jelas. Baik, sebentar. Oke. Kalau begini sudah jelas ya?
Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih untuk responnya. Jelas, Bu. Terima kasih. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya akan mengulangi terlebih dahulu di materi awal terkait dengan sistem peradilan Indonesia. Sebelum kita menginjak materi sebenarnya sistem peradilan Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Kalau kita mengenal sistem hukum, kita lebih mengarah kepada pendapatnya Lawrence Friedman yang mengartikan di dalam Introduction American Law, the legal system, a social science perspective, yaitu sistem hukum atau legal system, adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari 3 elemen, yaitu pertama structure, berarti kita berbicara masalah struktur atau kelembagaan dari badan peradilan tersebut. Dan substansi atau substance, kita berbicara masalah peraturan perundang-undangan, baik itu customary law, ataupun kita berbicara masalah jurisprudensi. Itu yang ada di dalam Indonesia. Tapi kalau kita belajar international law atau hukum internasional, kita mengenal ada namanya perjanjian internasional, bisa konvensi, bisa konvenan, ataukah bisa deklarasi, ataukah bisa protokol. Kalau kita berbicara masalah internasional juga, berarti kita berbicara masalah customary international law. Tapi kalau substansi yang ada di Indonesia, kita berbicara masalah peraturan perundang-undangan, kita berbicara masalah hukum kebiasaan, kita berbicara masalah jurisprudensi. Dan yang ketiga adalah budaya hukum atau legal culture. Ketiga-tiga dalam sistem hukum ini, menurut pendapat Lawrence Friedman, bahwa tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketiga struktur atau 3 legal system ini harus menjadi satu kesatuan seperti mesin. Jadi tidak bisa structure adalah berdiri sendiri, substance berdiri sendiri, ataukah budaya hukum atau legal culture berdiri sendiri. Karena struktur maupun substansi hukum tersebut istilahnya dijalankan oleh budaya hukum atau legal culture atau masyarakat tersebut. Bisa next? Bisa next. Di dalam dunia ini, ya, di dalam masyarakat yang merdeka, masyarakat negara yang merdeka, masyarakat internasional yang merdeka, terdapat 2 sistem hukum. Yang pertama kita mengenal sistem hukum yang sifatnya adalah civil law, yang kedua itu adalah common law. Civil law yaitu sistem hukum Eropa kontinental, kerajaan Romawi, Prancis, Jerman, dan Belanda. Sedangkan common law kita mengenal sistem hukum yang sifatnya sistem hukum Anglo-Saxon. Tapi memang dianut oleh Inggris dan Amerika Serikat beserta turunannya. Artinya ketika Inggris menjajah Malaysia, maka sistem hukum yang ada di dalam Malaysia tersebut adalah menggunakan sistem hukum common law. Sedangkan Indonesia adalah dijajah Belanda, maka kita masih menganut sistem hukum civil law. Apakah memang benar kita menggunakan sistem hukum civil law yang secara utuh, ataukah ada percampuran antara civil law dengan common law? Sebelum kita memasuki terkait dengan apa sih sistem hukum apa yang dipakai atau yang dianut oleh Indonesia, kita mengingat-ingat dulu mata kuliah pada saat kuliah semester pertama pengantar ilmu hukum terkait dengan apa yang dimaksud dengan civil law terkait dengan sumber-sumber hukumnya, baik di Indonesia ataukah di negara lain ataukah di negara masyarakat internasional yang sudah merdeka. Civil law kalau kita melihat di dalam slide selanjutnya, berasal dari kodifikasi hukum tertulis atau written code. Bisa di next, Ibu Moderator. Saya mengutip pendapatnya John Henry Merriam, terdapat 3 sumber hukum pada negara-negara yang bersistem hukum civil law. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan atau statutes. Yang kedua adalah peraturan turunan, artinya ini adalah di bawah dari peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat, ya kalau kita mengingat-ingat, ada segitiga yang merupakan satu kesatuan. Yaitu yang pertama paling dasar kita mengenal namanya Grenom, yang kedua kemudian di tingkat kedua kita mengenal adanya konstitusi, yaitu peraturan perundang-undangan atau undang-undang dasar di Indonesia.
Kemudian peraturan turunan, bisa peraturan perundang-undangan, peraturan pengganti Perpu, kemudian Perpres dan turunannya. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum atau custom. Ini adalah customary law, di Indonesia kita mengenal sebagai hukum kebiasaan, ataukah kalau saya bilang bisa dinyatakan sebagai hukum adat. Kalau di luar internasional kalau di internasional kita mengenal namanya customary international law. Jadi semua antara customary international law dengan hukum kebiasaan yang ada di Indonesia ini hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kebiasaan dari masyarakat yang memang dibutuhkan. Bukan berarti kebiasaan tersebut diulang secara menerus kemudian menjadikan satu hukum, tidak. Tapi kebiasaan tersebut dibutuhkan oleh hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Ini adalah customary law atau customary international law. Jadi sangat berbeda antara custom sebagai kebiasaan yang diulang-ulang. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa custom atau hukum kebiasaan itu adalah kebiasaan yang diulang secara terus-menerus, sehingga itu menjadikan hal yang biasa atau hal yang memang diberlakukan menurut masyarakat itu sendiri. Padahal kalau kita merujuk pada pendapatnya John Henry Merriam, menyatakan bahwa customary law itu adalah kebiasaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian istilahnya dikukuhkan bahwa memang kebiasaan tersebut atau hal tersebut memang menjadi hukum yang baru di dalam masyarakat tersebut walaupun konsepnya adalah tidak tertulis atau unwritten law. Putusan hakim pada sistem hukum civil law seringkali dianggap bukan suatu hukum, ini adalah pendapatnya common law. Jadi pendapat common law bahwa putusan hakim, pendapat dari civil law yang mengingatkan kita untuk penganut civil law bahwa jurisprudensi itu bukan merupakan dari sumber hukum. Tapi pendapatnya common law bahwa jurisprudensi itu merupakan satu-satunya sumber hukum yang memang diberikan kebebasan di dalam hakim tersebut untuk dapat memutuskan hukum yang baru tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi ada sedikit next, Ibu Moderator. Jadi ada sedikit perbedaan ketika memang hukum atau hakim ketika memutuskan satu perkara, ketika hakim memutuskan satu perkara di dalam sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Di dalam sistem hukum civil law, hakim ini sebagai atau selayaknya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya, ketika memang tidak ada aturan hukum yang mengatur, maka di dalam sistem civil law ini tidak seperti hukum common law. Jadi kalau common law bisa menimbulkan atau bisa menciptakan hukum yang baru. Nah, di dalam Indonesia, apakah memang benar murni menganut civil law ataukah murni kita mix antara civil law dengan common law? Karena di dalam common law yaitu yurisdiksi di mana hakim sebagai pihak pembuat hukum memiliki akar sejarah pada kerajaan Inggris menjadikan putusan pengadilan sebagai basis hukumnya. Jadi kalau common law kita melihat ada kebebasan hakim dalam memutuskan satu perkara dengan melihat jurisprudensi yang terdahulu sebagai sumber hukum yang utama. Next. Ini yang saya sampaikan di awal tadi sebelumnya bahwa hakim pada negara yang menganut civil law identik hanya menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut, sedangkan hakim pada negara common law dapat membuat hukum atau peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi ini hebatnya hakim di sistem hukum, bedanya sangat jelas hakim sistem hukum yang civil law dengan hakim dalam sistem hukum yang common law. Dalam praktiknya, ya, di Indonesia kita melihat bahwa memang di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau dan Mas dan Mbaknya sedikit melihat atau menilik undang-undang tersebut, ternyata ada dalam satu pasal yang menyatakan bahwa hakim
tidak boleh menolak perkara walaupun tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Nah, ini yang saya sampaikan. Dalam praktik dan perkembangannya, beberapa hakim di Indonesia membuat hukum untuk mengisi kekosongan layaknya hakim di negara common law. Dengan demikian, peradilan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum civil law karena telah memiliki dan menerapkan beberapa karakteristik yang identik dengan sistem peradilan common law. Misalnya, putusan hakim yang memperbaharui hukum, bahkan hukum pidana sekalipun yang menganut azas legalitas. Nah, kalau misalkan kita mengetahui dalam azas legalitas itu bahwa tidak ada satu perkara dapat dipidana kecuali ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Nah, ini berlaku untuk negara penganut civil law. Namun di dalam kita, ya, di dalam kita dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara apapun walaupun belum ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, ini ada benturan hukum, ada disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan pidana dan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan kekuasaan kehakiman kita. Jadi, kalau kita melihat di dalam slide ke-2 sampai ke-8, berarti kita sudah berpikir dan kita sudah bisa memutuskan kira-kira Indonesia ini menganut sistem hukum yang mana. Apakah kita menganut sistem hukum yang civil law, ataukah kita menganut sistem hukum common law, ataukah kita mix abu-abu antara civil law dengan common law. Ada diskusi untuk slide ke-2 sampai ke-7? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Artinya belum ada Ibu ya. Oke. Saya lanjutkan terkait dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum yang ada di Indonesia, next mungkin Ibu Moderator. Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh civil law, namun mengenal juga hukum yang tidak tertulis. Dan dikenal juga dengan jurisprudensi. Jadi antara sistem hukum yang ada di Indonesia, apakah memang kita murni civil law yang seperti Mbak dan Mas mungkin mengenal bahwa Indonesia ini adalah civil law, tapi ternyata bukan. Kita civil law iya, hukum adat kita ada, kita mengenal jurisprudensi sebagai sumber hukum. Jadi selain peraturan perundang-undangan, kebiasaan, baik itu kebiasaan kita, kebiasaan nasional, hukum kebiasaan, maupun customary international law, kita mengenal juga jurisprudensi, kita mengenal perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan mungkin yang dijadikan dasar, mungkin ini kan pengacara-pengacara yang nantinya akan menjadi pengacara yang hebat, yang mengurusi kasus-kasus internasional. Kita juga akan membaca dari negara lain terkait dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Apabila Ibu, negara Malaysia menganut sistem hukum common law, sedangkan kita Indonesia mix antara civil law dengan common law, bagaimana proses penyelesaian hukumnya? Misalkan seperti itu, karena kita kan tidak tahu ya, sekarang itu terkait dengan perdagangan, itu unjurisdiksi, unteritorial, tanpa batas. Semua bisa hilir mudik dan sebagainya. Negara, misalkan negara Malaysia mengirimkan barang ke kita, kita mengirimkan barang ke Malaysia, dan sebagainya. Ini ada perbedaan terkait dengan sistem hukumnya. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan atau membuat perjanjian terlebih dahulu dengan negara A ataukah negara B yang berbeda sistem hukumnya di luar yurisdiksi dari kita atau di luar yurisdiksi nasional. Nah, ini yang perlu dipahami oleh mas-mas dan mbak-mbak semuanya terkait dengan ketika memang nanti harus diminta untuk membuat konsep perjanjian dan sebagainya. Selanjutnya, Bu, slide 10.
Nah, ketika kita belajar sistem hukum, kita harus menelaah terlebih dahulu terkait dengan azas dan kaidah hukum di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, kalau Mbak dan Masnya ingin mengetahui kenapa sih ini peraturan ini menetapkan sanksinya sekian tahun misalkan atau kerugiannya sekian X rupiah, kita harus mempelajari dulu terlebih dahulu terkait dengan azas dari peraturan itu sendiri. Belajarnya dari mana, Bu Ria? Kita harus membaca terkait dengan rasio legisnya. Kalau itu adalah peraturan perundang-undangan. Tapi kalau jurisprudensi, kita harus membaca terkait dengan rasio desidendinya terlebih dahulu. Nah, rasio legis itu didapat dari mana? Rasio legis itu bisa didapat dari naskah akademik peraturan perundang-undangan tersebut. Kalau naskah akademik menceritakan atau kita tidak bisa menemukan jawaban terkait dengan pertanyaan kita di dalam naskah akademik tersebut, kita harus melihat atau mendengarkan atau membaca risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi ini sangat diperlukan ketika kita mengetahui lebih dalam terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan kita terapkan ketika kita akan menulis gugatan, menulis yang semacamnya ya, bisa gugatan perjanjian dan sebagainya, kita harus melihat terlebih dahulu terkait dengan rasio legis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kita bisa melihat di dalam risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Bagaimana Bu kalau saya ingin melihat peraturan internasionalnya? Karena kalau kita melihat investasi, kita melihat masalah perdagangan, itu banyak masalah yang memang dikutip atau diadopsi atau diratifikasi dari peraturan internasional, kemudian mengikat negara kita untuk mengimplementasikan atau menjalankan peraturan internasional tersebut menjadi peraturan perundang-undangan kita, sehingga secara subjek mengikat kita sebagai pelaku dari atau pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut. Di mana kita harus mencarinya? Kita harus melihat travaux preparatoirnya. Jadi kalau kita di dalam Indonesia kita mengenal namanya risalah sidang, kalau di dalam peraturan internasional kita mengenal adanya travaux preparatoire. Ya. Jadi ini adalah hal yang penting ketika memang harus mempelajari. Saya yakin bahwa Mbak dan Masnya lebih mahir, lebih oke membaca peraturan perundang-undangan karena nanti akan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, baik itu gugatan, dakwah, apa dan sebagainya ya. Saya tidak begitu mengerti. Tapi yang paling utama adalah kenapa peraturan tersebut itu lahir. Kenapa peraturan tersebut bisa diberikan sanksi. Kenapa peraturan tersebut itu bisa memberikan ganti rugi. Nah, ini hal yang paling penting, kita harus mencari landasan historisnya dengan mencari rasio legis ataukah rasio desidendi dari putusan pengadilan maupun dari peraturan perundang-undangan tersebut. Next, atau mau didiskusikan azas dan kaidah hukum? Silakan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi kalau misalkan kita mempelajari hal-hal yang memang dianggap penting, ya maksudnya peraturan dianggap penting dan sebagainya, kita harus mencari dulu rasio legis dan rasio desidendinya. Jadi sebentar ada ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita ke settlement dispute of resolution, baik ini di internasional ataukah di Indonesia itu sendiri. Sambil menunggu Ibu moderator untuk share screen-nya. Ada yang mau didiskusikan, jadi kita sifatnya kalau misalkan mau didiskusikan, ya langsung gitu ya, enggak usah menunggu ketika memang
saya sudah selesai, baru didiskusikan, tapi kita bisa diskusikan secara langsung. Silakan bicara, Mbak. Baik, Bapak Ibu silakan apabila ada yang dipertanyakan, kita lebih ke diskusi saja. Mbak Ria, sudah kedengaran? Ibu Dr. Ria, apa bisa mendengar suara saya? Bisa jelas, Ibu? Baik. Siap. Oke. Sepertinya Belum ada yang materinya terlihat, didiskusikan? iya. Belum ada yang didiskusikan, Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu, dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa mengikuti belajar ini secara bersama-sama atau diskusi ini secara bersama-sama. Oke Ibu, kita masuk kedua, yaitu Settlement Dispute of Resolution. Kita melihat kita sebenarnya sudah ada arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan. Yang pertama kita mengenal namanya konsultasi, kemudian kita mengenal namanya negosiasi, kita mengenal namanya mediasi, kita mengenal namanya konsiliasi atau penilaian ahli. Sebenarnya tidak ada yang membedakan antara pengadilan yang sifatnya di luar peradilan di luar pengadilan, yaitu yang ada di Indonesia maupun arbitrase yang ada di luar. Ya, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum internasional pun sama antara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sama. Sama-sama ada konsultasi, sama-sama ada negosiasi, sama-sama ada mediasi, dan sama-sama antara ada konsiliasi atau penilaian ahli. Nah, hal yang menarik ketika masa pandemi ini, sebelumnya ini sebenarnya sudah ada di tahun 2017 atau 2016. Kita mengenal ada namanya arbitrase online. Nah, arbitrase online itu artinya memang peradilan yang di luar pengadilan, ada arbitrase online yang mungkin sangat efektif diterapkan saat ini karena kondisi kita yang masa pandemi saat ini sangat berkaitan dengan IT. Nah, ini sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apalagi kalau kita melihat segala bentuk perdagangan saat ini atau sifatnya ekonomi saat ini adalah sifatnya online. Jadi settlement dispute of resolution ini baik yang nasional maupun internasional itu sangat dibutuhkan pada kasus-kasus atau pada era saat ini. Nah, kita akan memasuki terkait dengan konsep utama, kita akan memasuki terkait dengan kekuasaan kehakiman adalah materi utama dalam sistem peradilan di Indonesia. Jadi saya bisa diinterupsi ya ketika memang ada pertanyaan dan sebagainya, kita bisa diskusi lebih lanjut terkait apakah itu sistem hukum, apakah itu asas kaidah hukum, ataukah settlement dispute of resolution. Jadi kalau misalkan kita saat ini adalah ASEAN Free Trade Agreement, jadi sangat dibutuhkan ketika kita harus menelaah terlebih dahulu sistem hukum yang mana dipakai oleh negara negara atau orang dari lawan kita itu sendiri. Jadi tidak serta-merta ketika memang kalau secara konvensional berarti kita memang berhadapan dengan orang yang sama-sama mempunyai yurisdiksi yang sama, yaitu nasionalnya yang sama. Sama-sama Indonesia, sama-sama di pengadilan Indonesia. Tapi ada kemungkinan besar bahwa kita akan berhadapan dengan orang yang memang di luar atau di luar yurisdiksi kita sendiri. Misalkan kita berhadapan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda di kita. Kita berhadapan dengan negara lain yang memiliki bahasa yang berbeda dari kita. Kita berhadapan dengan orang lain yang memiliki peraturan atau pengaturan yang berbeda dari peraturan hukum kita. Nah, hukum mana yang akan dipergunakan? Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang memang harus dipahami sehingga ketika kita memang nantinya memang mengurusi kasus-kasus yang terlibat oleh warga negara asing atau yurisdiksi di luar wilayah kita, kita sudah siap. Hukum mana yang harus kita pakai, hukum mana yang harus kita pergunakan ketika memang harus berhadapan oleh warga negara asing ataukah yurisdiksi di luar Indonesia itu sendiri. Kita masuk ke kekuasaan kehakiman, Ibu. Fair trial process, next. Oke, kekuasaan
kehakiman. Ini adalah sistem peradilan kita dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 1949 kok. 2009. Kekuasaan kehakiman adalah, ya, gimana Bapak? Nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Artinya, ketika negara tersebut tidak menyatakan kemerdekaannya, berarti negara tersebut... telepon. Bapak Ibu bisa minta tolong untuk di-mute dulu. Silakan Ibu Ria. Oke, terima kasih Ibu Penny. Kekuasaan kehakiman, saya ulangi lagi, adalah kekuasaan negara yang merdeka. Ya, artinya ketika negara tersebut belum merdeka atau menjadi bagian dari negara lain, maka tidak ada hak hukum negara tersebut yang bisa diterapkan. Tapi banyak Indonesia yang masih menerapkan peraturan hukum yang lama, ya, yang saat ini mungkin Bapak Ibu pegang, ya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu adalah peraturan hukum dari Belanda, walaupun Belanda sendiri sudah merubah peraturan itu sendiri, peraturannya itu sendiri. Namun dari Indonesia, baik perdata maupun pidananya masih menggunakan peraturan hukum yang sama, yaitu warisan dari Belanda, walaupun sudah ada bentuk istilahnya reformasi, sudah ada berulang kali anggota DPR untuk merubah dari KUHP tersebut supaya ada pembaharuan dan sebagainya. Namun sampai saat ini belum ada pembaharuan terkait dengan peraturan atau kitab undang-undang hukum pidana. Jadi saya sampaikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Merdeka bisa menggunakan merdeka secara negaranya, bisa menggunakan hukum negara itu sendiri, ataukah bisa menggunakan hukum warisan dari negara yang menjajahnya. Tapi konsepnya merdeka di sini berarti sudah ada pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu untuk melaksanakan hukumnya di negaranya dan mampu untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Ini adalah konsep negara yang merdeka. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang bersendikan bebas. Artinya kedaulatan penuh dipegang oleh diberikan mandat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan mempunyai kedaulatan penuh untuk melaksanakan sistem peradilannya yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Namun ini klise, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kita mengenal namanya trias politika, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, di mana eksekutif bisa menjadi yudikatif, ataukah di mana yudikatif bisa menjadi eksekutif. Nah, ini adalah klise yang bersendikan bebas dan tidak bisa diintervensi oleh orang lain ataukah oleh lembaga lain. Jadi ada kemandirian dan tidak memihak oleh siapapun. Ini adalah amanah yang diberikan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman terhadap peradilan tersebut. Atau kalau kita mengenal sistem hukum di slide pertama, berarti kita mengenal namanya structure atau kelembagaan di dalam legal system berdasarkan law of Friedman tersebut. Bisa di next, Ibu Moderator? Ibu Moderator bisa di next? Oke, terima kasih. Kita mengenal ada reformasi kekuasaan kehakiman, ada beberapa perubahan di dalam reformasi atau di dalam peraturan terkait dengan kekuasaan kehakiman pasca dekret presiden. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dan lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung, serta yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 selain disebutkan secara terang-terangan
bahwa pembinaan teknis, administrasi, dan finansial para hakim dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Lingkungan ABRIP di dalam pasal ke-7. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat apa sih, kenapa sih ada reformasi terkait dengan kekuasaan kehakiman, itu sebenarnya sudah ada di dalam penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019. Nah, di dalam undang-undang tersebut kita cukup jelas di dalam penjelasannya ada hal-hal yang penting yang memang ada perubahan terkait dengan kekuasaan kehakiman tersebut. Bisa dicek di dalam penjelasan, Bapak Ibu semoga bisa mendownload karena ini gratis dan open access, bisa dibuka oleh siapapun. Kekuasaan kehakiman, saya akan membacakan, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian di dalam selanjutnya, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Kalau ini sudah saya sampaikan di dalam slide. Ya, boleh di next, Ibu Penny. Jadi bisa dibaca Bapak Ibu di dalam penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ini adalah reformasi kekuasaan kehakiman, jadi sudah beberapa kali ada reformasi terkait dengan disharmonisasi kemungkinan besar antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga perlu ada ius constituendum untuk menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan ini memang berlaku secara keberlanjutan dan tidak sesaat pada saat itu saja atau kita mengenal sebagai ius constitutum. Next, Ibu Penny. Iya. Oke, bisa next tentang kekuasaan kehakiman pasca reformasi hukum. Kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jadi beberapa structure baik itu adalah kita mengenal tadi ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, kemudian mungkin nanti ada panitera, kita mungkin mengenal ada bantuan-bantuan hukum dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari badan peradilan yang memang ada atau diberikan amanah dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Next, Ibu Penny. Next, ini adalah pengaturan dari badan peradilan yang ada di Indonesia. Mahkamah Agung, kita sampai ke materi Mahkamah Agung. Apa sebenarnya tugas dari Mahkamah Agung? Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi di bawah peraturan perundang-undangan ataukah dengan undang-undang. Kemudian memeriksa dan memutus permohonan PK, memeriksa dan memutus yurisdiksi gensil, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ini kita bisa cek di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian yang selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi yang kemarin sempat menjadi pioner tentang keadilan dari negara Indonesia terkait dengan pemilihan hasil presiden ataukah pemilihan hasil sengketa pemilu dan sebagainya. Memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang yang pertama
mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi kalau kita melihat kemarin ada beberapa memang yang sudah mengajukan sengketanya, kalau yang lebih heboh pemilihan presiden ini adalah terkait dengan hasil pemilu. Jadi jumlah suara. Ya, di situ kita melihat ada jumlah suara. Tapi sebenarnya hal pokok yang utama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan dasar kenapa sampai jumlah suaranya bisa sampai lebih atau bisa sampai kurang. Nah, ini yang mungkin harus ditelusuri terkait mungkin ada perubahan terkait dengan ini ya. Karena Mahkamah Konstitusi di dalam amanah pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 hanya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi terkait dengan suara. Selain kewenangan pasal 24C ayat 2, Undang-Undang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebenarnya adakah hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi? Kita melihat slide selanjutnya, Ibu Moderator. Terdapat hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terdapat di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi berdasarkan rumusan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sama-sama sebagai struktur dalam legal system, namun mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda karena kewenangannya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan itu secara jelas dan gamblang dinyatakan bahwa tugas dari Mahkamah Agung dan ada tugas untuk Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan nomor 48 tahun 2009. Nah, di bawahnya ada peradilan umum, kemudian ada peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan. Nah, yang menarik itu adalah terkait dengan Mahkamah Syariah Aceh. Bisa di next, Ibu Penny? Bisa di next, Mahkamah Syariah Aceh. Nah, di dalam Mahkamah Syariah Aceh ini sebenarnya di dalam Mahkamah Syariah Aceh saya tidak menemukan terkait dengan badan peradilan dengan menentukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai badan peradilan yang memang diakui di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Namun Mahkamah Syariah Aceh ini ada secara khusus dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ataukah kita melihat secara khusus yaitu pasal 15 ayat 2 Peradilan Syariah Islam di Nangro Aceh Darussalam dengan menggunakan undang-undang yang memang hanya diberlakukan di yurisdiksi Aceh itu sendiri. Nah, mungkin kalau mengetahui sejarah Aceh bagaimana dengan konsep yang memerdekakan diri dan sebagainya, kemudian tidak bisa, kemudian apakah ini sebagai belligerent dan sebagainya itu mungkin nanti ya, kalau misalkan mau melihat terkait dengan kenapa harus ada mahkamah tersendiri atau kenapa kok Aceh bisa memberlakukan peraturan perundang-undangan sendiri, itu di dalam kenapa muncul dari Aceh yang bisa menggabungkan diri ke wilayah
Indonesia dan diberikan keistimewaan secara khusus baik peraturan perundang-undangannya ataupun mahkamahnya untuk proses penyelesaian terkait dengan permasalahan atau sengketa apapun di wilayah atau yurisdiksi Aceh itu sendiri. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nandro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Nah, di dalam ini mungkin nanti yang mungkin kita perlu diskusi banyak terkait dengan Aceh, karena Aceh memiliki kekhususan yang lebih khusus daripada peradilan yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya, Ibu Penny. Ya, siap. Kalau saya menggambar terkait dengan skema dari Mahkamah Agung yang beserta badan peradilannya, mungkin nanti slide-nya mungkin bentuknya atau sistematikanya ataukah strukturnya bisa seperti ini ya, ada Mahkamah Agung, peradilan dan di bawahnya. Gitu ya, jadi bisa melihat dan ini semua berdasarkan dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Oke, next slide. Nah, sekarang kita memasuki tentang penemuan hukum atau Rex finding. Kalau kita tadi berbicara masalah legal system, kita berbicara masalah sistem peradilan, dan kita juga akan belajar bagaimana cara menerjemahkan dari pasal demi pasal. Baik itu dilakukan oleh hakim, baik itu dilakukan oleh penuntut umum, baik itu dilakukan oleh kita sebagai advokat, kita harus bisa menemukan hukum atau Rex finding berdasarkan metode-metode yang sudah ditetapkan ya, atau metode interpretasi atau penafsiran hukum itu sendiri. Yang pertama kita mengenal namanya interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, yaitu menafsirkan kata-kata ya dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah atau bahasa atau kaidah hukum atau sesuai dengan tata bahasa. Saya mengutip pendapatnya Pitlow ya, bahwa interpretasi gramatikal berarti mencoba menangkap arti sebuah teks. Yang kita ketahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan itu kita bisa menginterpretasikan hal yang berbeda. Ya, kita bisa menginterpretasikan hal yang berbeda. Namun ada beberapa tata cara atau aturannya seperti saya sampaikan tadi, kita harus melihat rasio legisnya terlebih dahulu, baik itu dari naskah akademik ataukah dari risalah sidang ataukah kita melihat trafauk preparatornya. Ya. Interpretasi gramatikal berarti mencoba menangkap arti sebuah teks dari peraturan perundang-undangan. Ini menurut pendapatnya Pitlow. Sebuah kata mempunyai berbagai arti. Misalkan dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa pergaulan yang lain. Jadi yang saya sempat tadi mengikuti pendapatnya Prof. Sogar, selayaknya kalau misalkan kita membuat perjanjian dan sebagainya, itu harus berdasarkan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa yang baik. Karena ketika dalam membuat perjanjian dan kesepakatan lainnya, itu ada Rex finding atau penemuan hukum berdasarkan interpretasi atau penafsiran. Nah, ini selayaknya memang harus dipahami bahwa kemampuan kita dalam berbahasa atau dalam membaca dalam bahasa itu memang harus perlu ditingkatkan. Baik bahasa nasional kita sendiri maupun apabila kita menafsirkan dari bahasa asing itu sendiri. Kemudian yang kedua, interpretasi teologis atau sosiologis atau penafsiran hukum menurut tujuan kemasyarakatan, yaitu memberikan makna kepada undang-undang berdasarkan tujuan masyarakat itu sendiri. Dengan interpretasi ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan yang diterapkan terhadap peristiwa konkret sehubungan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Misalkan nih, kita menemukan ada peraturan perundang-undangan yang memang tidak sesuai. Nah, kita melihat bahwa itu adalah sebagai ius constitutum saat ini. Jadi kita menginterpretasikan harusnya
kita sudah ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya ius constituendum karena ada gejala atau perubahan di dalam masyarakat. Jadi kalau kita mengenal, dulu kita belajar sosiologi hukum, kita mengenal ada ius constitutum, kemudian kita mengenal ada perubahan atau gejala masyarakat yang memang menginginkan hukum yang baru sehingga kita membentuk namanya ius constituendum. Nah, kita menafsirkan itu bahwa memang hukum ini sudah tidak patut atau tidak selayaknya diterapkan itu dengan menggunakan interpretasi teologis atau berdasarkan sosiologis dengan tujuan kemasyarakatan. Yang ketiga, kita melihat ada namanya interpretasi sistematis. Yaitu interpretasi sistematis, kita melihat bahwa undang-undang tersebut itu tidak berdiri sendiri, artinya ada peraturan perundang-undangan yang mengikutinya. Nah, saya mengingatkan ada namanya Umbrella Act, yaitu peraturan perundang-undangan payung. Kalau kita melihat payung, itu ada namanya jaring-jaring yang kemudian bisa menutupi kita ya, ada jaring-jaring yang tertutup dari kain, kemudian dia membentuki payung. Nah, Umbrella Act atau interpretasi secara sistematis itu berarti ada undang-undang yang secara general atau secara umum itu ada, namun ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Nah, contoh-contohnya itu adalah undang-undang terkait dengan lingkungan hidup. Itu ada undang-undang yang secara umum mengatur undang-undang lingkungan hidup, tapi ada undang-undang secara khusus yang mengatur baik itu AMDAL, baik itu masalah tentang limbah beracun, kemudian masalah baku mutu lingkungan dan lain-lainnya. Itu namanya Umbrella Act. Namun yang sekarang ini yang lagi happening itu adalah Omnibus Law. Nah, ini sama halnya dengan Umbrella Act ya, tapi kalau Umbrella Act satu undang-undang yang memiliki undang-undang lain yang mengatur, tapi Omnibus Law itu satu undang-undang mengatur secara keseluruhan. Nah, sama halnya satu bis yang memang ditempati oleh beragam orang yang menduduki atau memiliki satu tujuan tertentu yaitu untuk investasi, itu adalah Omnibus Law. Yang keempat, kita mengenal namanya interpretasi historis atau penafsiran menurut sejarah, yaitu kita melihat bahwa memang interpretasi ini adalah interpretasi menurut sejarah peraturan perundang-undangan. Jadi dia sebelumnya sudah ada pembaruan hukum, bagaimana pembaruan hukum, dan setelahnya jadi ada historisnya. Seperti halnya ketika kita melakukan pendekatan terhadap permasalahan hukum itu sendiri. Kita mengenal ada peraturan pendekatan secara peraturan perundang-undangan, kita mengenal pendekatan secara historis, ya secara historis baik itu peraturan perundang-undangannya yang secara historis maupun kelembagaannya. Kita mengenal kita mengenal namanya konseptual. Jadi di dalam sumber hukum itu ada namanya pendapat para ahli. Nah, ini pendekatan secara konseptual approach. Ya, jadi pendapat para ahli itu merupakan pendekatan terhadap permasalahan hukum secara konsep yang merupakan salah satu dari sumber hukum di Indonesia maupun sumber hukum internasional atau masyarakat-masyarakat atau negara-negara yang sudah merdeka. Jadi tidak ada pembedaan hal yang membedakan antara sumber hukum yang ada di Indonesia maupun sumber hukum yang ada di dalam luar atau masyarakat-masyarakat internasional yang memang membentuk hukum. Karena secara keseluruhan sumber hukum ini adalah sama, namun yang membedakannya adalah bahasanya. Dan nanti ketika implementasi di dalam kita, undang-undang kita, adalah disesuaikan sesuai dengan kondisi masyarakat kita sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, nanti kita buka sesi diskusi, adalah konstruksi hukum. Ya, konstruksi hukum berarti kita harus mengkonstruksikan hukum. Ketika permasalahan-permasalahan hukum itu ada, maka kita perlu mengkonstruksikan hukum. Jadi kita kalau misalkan kita mau membuat ius constituendum, kita rekonstruksi. Tapi kalau kita melihat bahwa memang ini bisa diselesaikan dengan hukum yang ada, berarti kita harus mengkonstruksikan hukum. Hukum mana? Hukum apa saja yang bisa diterapkan ketika kita mendapatkan permasalahan terkait dengan permasalahan hukum atau sengketa hukum, baik itu wilayah kita sendiri ataukah kita harus berhadapan dengan warga negara asing yang memiliki yurisdiksi yang berbeda. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif
yang bersangkutan, artinya dari hukum positif negara-negara tersebut diberlakukan. Kemudian dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. Jadi tidak boleh adanya disharmonisasi yang bisa disampaikan. Ketika kita menyatakan bahwa ini memang bersalah, tidak boleh ada sumber hukum yang lain yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan X, Y, dan sebagainya itu adalah hal yang benar. Nah, ini sudah ada pertentangan di dalam agenda atau di dalam penulisan tersebut. Jadi memang benar-benar harus satu linear, harus konstruksi, harus mendukung pernyataan kita sendiri dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, ataupun customary international law atau customary law, ataupun jurisprudensi tersebut. Oke, dari saya itu dulu. Untuk materi sistem peradilan Indonesia, kita sudah melihat bahwa ada legal system, ada sistem peradilan Indonesia, kita menemukan ada Rex finding atau penemuan hukum, dan kita sudah berbicara atau berdiskusi masalah konstruksi hukum. Bisa dibuka untuk sesi tanya jawabnya Ibu Penny. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan. Tadi kita sudah mempelajari, disampaikan oleh Bu Ria, bagaimana sistem hukum yang ada common law system, ada civil law system, kemudian terkait dengan hierarki dalam peradilan di Indonesia, kemudian ada bagaimana penemuan hukum. Metodenya ada apa saja, ada interpretasi, dan ada konstruksi hukum. Baik, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Jadi konsepnya diskusi ya Bapak Ibu, saya bukan praktisi, saya murni dosen dan peneliti. Jadi penelitiannya pun penelitian internasional, jadi memang berbatasan dengan negara-negara lain yang mempunyai pengaturan hukum yang berbeda dengan kita. Jadi saya adalah peneliti yang memang kajiannya adalah internasional, dan saya bukan praktisi, saya murni akademisi yang bergelut di bidang hukum laut internasional, hukum hak asasi manusia yang internasional, pokoknya yang internasional, hukum udara dan ruang angkasa. Kebetulan saya juga mengajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk mengampu hukum udara dan ruang angkasa. Jadi pengalaman baru juga buat saya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, orang-orang yang hebat di dalam kajian hukum nasional, dan semoga nantinya bisa menjadi pengacara yang tidak rupiah namun dolar juga. Jadi sudah secepatnya mungkin belajar hukum internasional juga untuk istilahnya menjadi sangu kita, karena kita sudah istilahnya tetangga kita sendiri atau teman kita sendiri sudah banyak orang asing yang memang melintasi di dalam wilayah kita sendiri. Jadi mungkin kalau kita beli barang pun hukum mana yang diterapkan pas dibuka barangnya atau pas perjanjiannya. Nah ini kan ada barang-barang dari luar yang memang ada di dalam yang memang kita, misalkan kita online belinya kan kita enggak tahu ini barangnya dari mana dan sebagainya. Nah kita bisa saja kita belinya dari Cina, kita saja belinya dari Malaysia, nah kita saja bisa beli dari mana-mana. Nah pengaturan hukumnya bagaimana? Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar Bapak Ibu ini menjadi penasehat dari perusahaan asing. Nah, ini bagaimana ketika memang atau mungkin berhadapan dengan tenaga kerja Indonesia yang memang bekerja di wilayah, sebenarnya wilayah kita, namun karena dia menjadi wilayahnya, yaitu karena terkait dengan gedung-gedung para diplomat maupun konselor yang berada di wilayah kita, sehingga tenaga kita ketika belajar di wilayah kita, ya, namun menjadi gedung-gedung konselor menjadi wilayah negara kita dengan pengaturan hukum mereka.
Jadi misalkan tenaga kerja kita bekerja di kedutaan atau konsulat Amerika Serikat yang ada di dalam Ciputra, berarti undang-undang yang dipakai adalah undang-undang Ciputra. Nah, kita menggunakan undang-undang apa? Misalkan begitu. Padahal dia di yurisdiksi kita tahu bahwa itu ada di Indonesia. Tapi ternyata ketika kita memasuki atau ketika kita bersengketa dengan konsulat yang ada di Indonesia, kita harus menggunakan undang-undang yang mana? Karena gedung itu beserta isinya itu adalah menggunakan undang-undang negara tersebut. Nah, banyak hal yang memang harus dipahami. Ataukah ketika memang Bapak Ibu menjadi lawyer pemilik kapal, tanker dan sebagainya. Nah, ketika memang harus berseberangan atau bertabrakan dengan kapal lain di tengah laut yang memang tidak diketahui yurisdiksinya, terus menggunakan hukum yang mana ini, Bu? Karena ini adalah berbatasan dengan ataukah kita bersengketa dengan negara lain ataukah pemilik dari negara lain tersebut. Ketika Bapak Ibu menjadi lawyer dari satu penerbangan khusus, misalkan penerbangan asing dan atau kita harus itu silakan Bapak Ibu kita berdiskusi. Jadi banyak hal yang memang perlu didiskusikan karena kita tidak tahu kita akan berhadapan dengan pihak yang mana. Apakah kalau pihak Indonesia berarti kita sangat piawai, artinya kita mudah, bahasanya mudah, peraturannya mudah. Tapi kalau kita berhadapan dengan negara lain, warga negara lain, kita harus ada kelebihan sedikit, misalkan terkait dengan tata bahasa, dan kita harus mengerti peraturan mana yang memang harus dipergunakan ketika memang berhadapan dengan warga negara asing tersebut di luar yurisdiksi kita, ataupun berhadapan dengan negara asing tersebut, namun di dalam yurisdiksi kita sendiri. Ini ada pertanyaan Ibu Ria dari Fatur Rahman. Bagaimana jika ada orang asing yang melakukan pelanggaran hukum di negara kita, menggunakan sistem peradilan yang mana untuk mengadili orang asing yang melanggar hukum di negara kita tersebut? Bapak Fatur Rahman, saya bisa say hello? Silakan Bapak Fatur Rahman. Bapak Fatur Rahman, saya bisa say hello terlebih dahulu? Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat sore Bapak Fatur Rahman. Bapak berasal dari mana? Kita berkenalan supaya lebih dekat. Saya dari Bandung, Bu. Oke. Dari Bandung ya, Pak. Kita belum bisa ke sana nih karena memang masa pandemi dan sebagainya. Silakan Bapak langsung disampaikan lagi Pak pertanyaannya Pak. Ya. Biar langsung saja ke narasumber kita. Gini Bu, kalau misalnya kan sekarang di negara kita tuh banyak orang asing gitu. Kalau mereka melakukan pelanggaran nih di negara kita, maupun itu pelanggaran hukum atau apa, dan itu harus diadili gitu. Memakai hukum mana dia, memakai sistem peradilan mana dia untuk diadili di negara kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Silakan Ibu Dr. ya untuk langsung Terima saja. Terima kasih Ibu Penny. Untuk sistem peradilan mana yang dipergunakan, kita harus memahami terlebih dahulu siapa orang itu. Ya, jadi warga negara asing tersebut sebenarnya siapa? Apakah dia warga negara asing biasa seperti saya? Ya, saya hanya seorang biasa, misalkan saya datang ke Malaysia, saya sebagai warga negara biasa. Tapi apakah dia sebagai perwakilan dari negara? Artinya apakah dia sebagai konsuler ataukah dia sebagai diplomat? Nah, ini yang perlu dipahami. Ketika dia sebagai konsuler ataupun diplomat, apapun yang dilakukan oleh Bapak konsuler ataupun diplomat tersebut, dia kebal hukum. Memiliki imunitas tersendiri. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengajukan gugatan atau kita tidak serta-merta meminta Bapak itu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Tidak. Tapi kalau orang tersebut adalah orang warga negara biasa seperti saya, maka sistem peradilan yang dipergunakan adalah sistem peradilan yang ada di Indonesia, baik itu sistem peradilan maupun undang-undang yang mengaturnya. Tapi kalau dia konsulat ataupun dia diplomat,
maka itu tidak bisa kemudian kita mengajukan gugatan atau mengajukan sengketa terhadap Bapak itu tersebut. Kita melalui negara yang akan mengajukan nota protes diplomatik terhadap negara yang mengirim diplomat ataupun konsuler tersebut di negara kita. Jadi agak panjang. Nah, ini pernah terjadi di Surabaya. Jadi tenaga kerja ini membangun gedung konsulat di Amerika Serikat, gedung konsulat Amerika Serikat di Indonesia. Letaknya di Surabaya. Pembangunan gedung ini ternyata mengakibatkan karena kan bukan kita mengetahui, jadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di dalam di konsulat untuk membangun gedung tersebut diputus kontraknya secara sepihak karena memang tidak piawainya menjaga konsistensi terkait dengan waktu. Nah, kemudian kita para pengacara yang hebat ini mengajukan gugatan untuk menuntut konsulat tersebut di Peradilan Indonesia. Ini kejadian di Surabaya, di Peradilan Indonesia. Nah, si konsulat ini tidak datang di dalam persidangan. Ya sudah diperiksa oleh polisi dan sebagainya, masuk ke pengadilan, tidak datang di dalam persidangan. Berkali-kali dia tidak datang. Setelah ada pemeriksaan dan sebagainya, diputus bahwa konsuler ini itu sudah istilahnya one prestasi. Artinya dia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kesepakatan ketika memang ada proses tenaga kerja yang harus datang ke sana sekian bulan, ternyata sudah diputus kontraknya. Nah, kasus ini ternyata menjadi guyonan di dalam dunia internasional, menjadi headline news di beberapa di dalam United Nations ya, di dalam United Nations menjadi headline news ya bahwa Peradilan Indonesia telah mengadili konsuler Amerika Serikat dalam hal pemutusan hubungan kerja. Nah, ini ternyata menjadi hal yang tidak baik bahwa memang di dalam headline news tersebut disampaikan bahwa belum tentu hakim atau masyarakat Indonesia itu mengetahui hukum mana yang dipergunakan ketika berhadapan dengan para konsulat tersebut. Sehingga dianggap bahwa konsuler tersebut itu adalah seperti layaknya warga negara asing biasa yang tidak memiliki kekebalan hukum. Nah, artinya bahwa ketika kita melihat tersebut bahwa hukum internasional ini memang banyak yang tidak memahami di negara kita ya, maksudnya tidak secara umum, bahkan para praktisi kita sendiri tidak begitu memahami terkait dengan konsep hukum internasional tersebut. Nah, Mas Fatur Rahman, yang perlu diselidiki terlebih dahulu, apakah orang tersebut adalah warga negara biasa seperti kita, ataukah dia dari perwakilan dari negara lain yang memang mengurus masalah diplomatik maupun mengurus masalah perdagangan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, yang notabene itu adalah kerja para konsuler. Jadi ketika diplomatik dan konsuler tersebut berbuat yang memang melanggar hukum, tidak serta-merta kita bisa bersengketa dengan orang tersebut tanpa harus ada bantuan dari negara tersebut. Jadi kita mengirimkan bantuan kita mengirimkan bahwa memang terjadi kasus ini, nanti negara ini yang akan menyelesaikan dengan negara tersebut. Jadi apple to apple, negara dengan negara. Tapi ketika warga negara asing biasa, maka apple to apple juga bisa diterapkan hukum peraturan perundang-undangan maupun sistem peradilan yang ada di Indonesia yang diterapkan oleh warga negara tersebut. Dan ini tidak hanya ada di Indonesia. Peraturan ini terkait dengan imunitas maupun kekebalan hukum yang dipegang oleh konsuler maupun gedungnya. Jadi kalau kita pegang gedung berarti kita memang memasuki wilayah negara sana, artinya undang-undang sana yang dipakai. Itu secara masyarakat internasional negara yang merdeka menganut hukum tersebut. Ada unifikasi, ada kesamaan dari semua negara yang merdeka yang memberikan imunitas ataupun kekebalan hukum terhadap para konsuler dan para diplomat tersebut. Terima kasih Mas Fatur Rahman. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Dokter ya. Bagaimana Bapak Fatur Rahman? Sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Dokter ya? Halo, saya mau bertanya. Silakan. Kemudian selanjutnya silakan Bapak Bintang Apollo. Ya. Dari mana Bapak? Mohon maaf.
berkenalan Terima dulu. kasih, Bu. Saya Ya. dari Jawa Timur juga, dari Mojokerto. Siap. Silakan langsung Bapak dilontarkan pertanyaannya kepada Ibu Dokter ya. Jadi terima kasih, Bu, atas Iya, Pak. kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya udah cukup tua sebenarnya untuk ingin tampil ya. Tapi karena panggilan jiwa, ada kebutuhan untuk ikut PKPA ini, karena sudah puluhan tahun saya meninggalkan pendidikan hukum ini ya. Ya saya bekerja biasa aja. Cuma karena ada panggilan jiwa ingin masuk ke PKPA, jadi untuk bisa jadi seorang advokat. Pertanyaan saya udah mungkin yang umum-umum aja untuk bisa lebih segar. Tadi saya menyimak dari pendapat Ibu, pernyataannya, dari pertanyaan Pak Fatur Rahman. Jadi indikasinya kalau ada warga negara asing, atau dapat dikatakanlah konsuler dari negara tertentu melakukan tindak pidana, contohnya lah pembunuhan di wilayah Indonesia. Apa dengan kekebalan itu tindakan kriminalnya itu bebas? Kira-kira seperti itu pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintang Apollo. Kalau saya bisa memberikan selamat kepada Bapak, sepertinya kalau memasuki dunia pengacara itu seperti welcome to the jungle ya Pak ya. Selamat datang di dalam hutan yang memang kita harus meraba-raba, di mana kita harus bisa keluar dari hutan tersebut. Matur nuwun sekali Pak Bintang untuk pertanyaannya untuk hari ini. Ada kasus Bapak terkait dengan hal yang disampaikan Pak Bintang Apollo, tapi lokasinya tidak di Indonesia, namun di Belanda. Ada konsuler, mohon maaf, ini tidak konsuler, tapi anaknya diplomat, jadi bukan diplomatnya sendiri. Jadi anaknya diplomat, sedang bermabuk-mabukan, berpesta-pesta di pesta ya, dan sebagainya. Tiba-tiba dia melakukan pemukulan warga negara biasa di Belanda. Pemukulan terhadap warga negara biasa di Belanda sampai meninggal. Jadi anak diplomat ini melakukan penganiayaan terhadap warga negara biasa di Belanda sampai warga negara biasa tersebut di Belanda meninggal. Nah, akhirnya dibawalah anak diplomat ini ke kepolisian setempat. Dibawa ke kepolisian setempat, kemudian ditanya, siapa Anda? Saya adalah putra dari diplomat Rusia. Disampaikan bahwa saya putra dari diplomat Asia, kasus tersebut kemudian terhenti. Jadi imunitas untuk diplomat itu tidak hanya diberikan oleh diplomatnya, tapi juga diberikan kepada anaknya dan istrinya. Kasus tersebut berhenti, tidak bisa dijalankan. Sampai halnya ada protes diplomatik dari negara tersebut ke Rusia untuk menyampaikan bahwa anak diplomat yang Bapak kirim, yang negara Rusia kirim ke Belanda ternyata menimbulkan kegaduhan. Jadi dimohon untuk segera melepaskan jabatan diplomat Bapak diplomat yang ada di Belanda tersebut, dilepaskan jabatannya sehingga bisa diproses atau diadili sebagai penduduk asli biasa atau warga negara asing biasa. Kalaupun misalkan negara Rusia bersikukuh tidak mau, maka tidak bisa diproses Bapak Bintang. Jadi jabatan diplomat itu melekat seperti halnya negara. Jadi perwakilan negara yang hadir di dalam negara tersebut itu sebagai perwakilan dari negara. Floating island sebagai negara yang berjalan. Artinya ketika memang diplomat tersebut diproses, maka yang timbul itu adalah seperti penghinaan terhadap negara Rusia tersebut. Jadi tidak bisa diprotes, tidak bisa diproses. Nah, yang bisa dilakukan adalah negara Belanda memberikan nota protes diplomatik terhadap negara Rusia untuk melepaskan jabatan diplomatnya tersebut sehingga anak dari orang Rusia ini bisa diproses sebagai warga negara biasa. Dan ini pengaturan ini sama di
seluruh Indonesia karena di seluruh dunia karena sama-sama menganut konvensi Vienna. Jadi negara yang sudah meratifikasi konvensi Vienna sama halnya sebagai negara yang memiliki atau memberikan imunitas terhadap diplomat maupun konsulernya. Bedanya konsuler, hanya konsuler itu sendiri yang mendapatkan imunitas, tapi kalau diplomat sampai dengan anak dan istrinya yang mendapatkan imunitas. Bagaimana cara memprosesnya? Harus ada nota protes diplomatik apple to apple, negara dengan negara. Sehingga negara tersebut atau negara pengirim diplomat tersebut bisa melepaskan jabatan sebagai diplomatik oleh person tersebut, sehingga bisa diproses sebagai warga negara biasa. Begitu Pak Bintang. Jadi ada imunitas yang luar biasa terhadap diplomat. Jadi kalau nota protes dari negara tersebut, satu negara Belanda tersebut memberikan nota protes kepada negara Jerman. Dan negara Jerman tersebut tidak mengindahkan nota protes itu. Akibat hukumnya apa, Bu? Di antara dua negara. Artinya ketika memang tetap mau diproses, Pak Bintang, ketika memang mau diproses dan tetap akan diproses karena penegakan hukum ya, misalkan ya, itu akan ada penghinaan terhadap negara Rusia. Jadi penghinaan negara Rusia ini berarti secara politik negara itu tidak baik. Ketika secara politik negara tersebut tidak baik, bisa melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Jadi pemutusan hubungan diplomatik itu artinya tidak bisa bekerja sama antara Belanda dengan Rusia lagi. Begitu. Jadi, dan ini berefek terhadap politik, ekonomi, kemudian pendidikan, budaya, dan sebagainya, karena sudah ada istilahnya pemutusan hubungan diplomatik. Sama halnya dengan kasusnya yang saat ini terjadi terkait di Vietnam. Ini kan lagi hot-hotnya, ya. Salah satu bentuk tegas dari pemutusan hubungan diplomatik yang ada di masyarakat internasional. Saat ini kita mengenal bahwa Vietnam itu sedang melakukan reformasi dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan junta militer dan sebagainya di Vietnam. Sekjen PBB sudah memutuskan bahwa tidak bisa diteruskan, artinya militer ini tidak bisa kemudian mengambil alih mengkudeta pemerintahan yang sekarang dan sebagainya. Tidak mau bersikukuh. Kalau tidak mau mengikuti anjuran dari PBB, maka kami akan embargo Vietnam. Artinya di embargo, Vietnam tidak bisa melakukan hubungan diplomatik dengan semua negara. Di embargo ini akan menimbulkan kesengsaraan dari negara itu sendiri. Artinya negara Vietnam tidak bisa menerima bantuan dan tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa bekerja sama secara internasional, tidak bisa baik dari satu negara ataupun banyak negara. Embargo itu artinya kita dibatasi. Nah, sama halnya dengan pemutusan hubungan diplomatik. Ketika memang antara Rusia dengan Belanda diputuskan hubungan diplomatik, maka tidak ada hubungan diplomatik antar kedua negara ini yang bisa dijalankan. Jadi ini istilahnya kalau pemutusan hubungan diplomatik itu diberi atau itu adalah solusi terakhir ketika memang tahapan negosiasi, konsiliasi, mediasi itu sudah tidak ada lagi. Namun kalau kita memperhatikan terkait dengan penegakan hukum yang disampaikan Pak Bintang Apollo terkait bagaimana Bu, karena ini kan masalahnya personal, ya, masalah warga negara tersebut, kemudian kita berhadapan dengan negara, ya kan? Jadi gini, ini adalah kasus pembunuhan warga negara biasa, pelakunya adalah negara, perwakilan negara itu adalah negara, tidak bisa subjek hukum kemudian kita hadapkan dengan negara. Yang ada itu adalah subjek hukum warga negara biasa dengan warga negara biasa, negara dengan negara. Gitu Pak Bintang. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama Pak Bintang. Ada pertanyaan lagi sepertinya? Baik. Terima kasih Bu Dr. Ria atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin dipertanyakan lagi. Moderator boleh izin bertanya nggak Bu? Ini ada pertanyaan Ibu Penny di media chat. Moderatornya nanti kita diskusi aja. Siap. Ini dari Bapak ya, Bapak Mele.
bisa ditampilkan, Bapak. Silakan Bapak langsung saja disampaikan ke narasumber. Halo Bapak Mele, selamat sore. Sore Bu. Selamat sore Bu. Yang mana ya Bapak Mele ya? Oh yang Oke. ini yang ujung Bu. Ya, ya Bu. Tadi saya kembali ke depan Bu ya. Tadi dijelaskan tentang apa tuh 2 sistem hukum itu Bu. Saya kalau tidak salah, saya bisa katakan bahwa Indonesia menggunakan mix system. Apakah ini tidak menimbulkan kekacauan hukum Bu? Teristimewa dalam penemuan hukumnya. Kalau saya kaitkan dengan penemuan hukum. Karena biasanya kalau 2 begini kan masing-masing dengan penafsirannya dan akan terjadi pertentangan. Tidak ada selesai-selesainya. Baik, terima kasih Bu, hanya itu aja. Terima kasih Pak Mele. Saya mencoba menjawab ya Pak Mele, namun kita bisa berdiskusi terkait dengan hal ini karena memang terkait dengan mix system Indonesia tidak secara tegas menyatakan bahwa kita adalah mix system. Namun di dunia ini sebenarnya kita ada 2 sistem yaitu civil law dan common law. Tapi Indonesia tidak tegas, saya penganut sistem civil law ataukah saya penganut sistem common law. Di dalam internasional pun juga ada istilahnya dualisme, ada monoisme dan ada dualisme. Yang mana yang dipakai Indonesia, apakah monoisme ataukah dualisme? Ini juga Indonesia tidak tegas. Sama halnya dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Apakah kita mix system law ataukah kita pure common law, tapi kita juga menganut jurisprudence, kita menganut customary international law, kita menganut hal yang lain, ada adat law. Tapi kalau kita mengenakan kita common law, sistem peradilan kita tidak murni penganut jurisprudence, kita juga menganut peraturan perundang-undangan. Kita juga menganut masalah tentang pendapat para ahli dan sebagainya. Nah, yang dimaksud di dalam sistem hukum ini terkait dengan sumber hukumnya, tidak terkait dengan bagaimana peradilan tersebut dijalankan, tapi terkait dengan sumber hukumnya. Apabila ya yang saya sampaikan tadi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ada pasal tertentu yang menyatakan bahwa hakim tidak bisa menolak perkara walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ada di dalam kekuasaan kehakiman. Berarti kita menggunakan apa untuk memproses itu? Kita bisa menggunakan jurisprudence. Jurisprudence itu murni common law. Kita bisa menggunakan customary law. Itu juga masalah bisa civil law, bisa common law. Kalau kita melihat lagi sumber hukum Indonesia, ternyata jurisprudence itu juga masuk di dalam sumber hukum Indonesia. Jadi kita memang tidak ada, artinya gini, kalau tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, kita bisa melihat di customary law. Kalau tidak ada di customary law, kita bisa melihat bahwa kita ada di jurisprudence. Kalau tidak ada di jurisprudence, berarti kita bisa melihat atau kita bisa mendapatkan dari pendapat para ahli. Nah, bagaimana Bu kalau hukum internasional? Bedanya di dalam sumber hukum nasional dengan internasional, kalau di dalam hukum nasional itu ada stratifikasi terkait dengan peraturan perundang-undangan. Tapi di dalam hukum internasional, semua dalam sumber hukum itu mempunyai hukum yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang ada di bawahnya. Jadi stratifikasi peraturan perundang-undangan itu hanya ada di dalam hukum nasional kita dan tidak berlaku di dalam hukum internasional kita. Nah, kalau kekacauan hukum dan sebagainya, ini kan tidak berbicara masalah menjalankan dalam peradilannya, tapi dalam sumber hukumnya. Nah, kalau misalkan yang saya sampaikan tadi ada benturan-benturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, itu seharusnya seharusnya ketika memang membuat gugatan dan sebagainya, kita harus ada dukungan dari peraturan perundang-undangan kita atau pendapat para ahli kita yang mendukung pernyataan kita berdasarkan interpretasi secara sistematis, Pak Mili. Mungkin dari saya itu atau mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Ya, terima kasih Bu Dr. Ria. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Ini terakhir mungkin ya Bu Penny ya? Boleh.
Siap. Ini dari Bapak Immanuel. Tapi sebelumnya off-cam beliaunya, Bapak Immanuel. Mic-nya juga tidak bisa sepertinya Pak Immanuel. Ya, saya langsung saja Bu. Pertanyaan dari Bapak Immanuel terkait hukum internasional, pasti kita berbicara tentang kewarganegaraan. Di Indonesia tidak memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Sedangkan dalam kasus tertentu ditemukan ada beberapa warga negara Indonesia yang juga memiliki status kewarganegaraan lain. Pertanyaannya, apakah ada pengecualian atau syarat tertentu untuk warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda? Terima kasih, Bu. Kalau ini kayaknya memang secara sistem kita memang terlihat sangat baik ya, secara sistem terkait dengan kewarganegaraan. Namun kalau kita melihat kasus 2 atau 3 hari yang lalu itu ada salah satu bupati dari Nusa Tenggara, tolong saya diingatkan kalau saya salah, itu dia memiliki warga negara lain selain warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya dia adalah warga negara lain, kemudian menang secara pemilihan kepala daerah di tahun 2020, dan secara ditelusuri ternyata dia memiliki warga negara lain. Nah ini kesalahannya sebenarnya, sistem kita sebenarnya sudah bagus, tapi kalau melihat ini nampak ada sistem, ada istilahnya apa ya, kemudahan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan tidak melibatkan atau tidak menyertakan syarat-syarat yang mutlak sebagai bagaimana bisa menjadi warga negara Indonesia. Warga negara di Indonesia ini sebenarnya adalah menjadi warga negara Indonesia itu ada aturan-aturan yang secara jelas. Ya, di Indonesia ini tidak boleh memiliki kewarganegaraan secara ganda. Tapi kalau kita melihat di negara lain itu bisa, seperti negara tetangga kita seperti Filipina. Nah, Filipina itu dia mengizinkan masyarakatnya untuk memilih untuk memiliki kewarganegaraan ganda berdasarkan keuntungan dari warga negara tersebut ketika memiliki kewarganegaraan ganda. Itu Filipina. Brunei Darussalam, kalau saya melihat tidak bisa memberikan kewarganegaraan tidak seperti Indonesia, warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia, tapi Brunei Darussalam tidak bisa memberikan kewarganegaraan Brunei, ya, keluarga negara Brunei warga negara asing tidak bisa menjadi warga negara nasional Brunei tersebut karena dia menjaga terkait dengan kultur dan budayanya, terkait dengan terah tanda kutipnya dari Kesultanan Brunei tersebut. Tapi di Indonesia ini kalau kita lihat kemarin-kemarin itu secara sistem kita terlihat baik ya, karena memang sudah ditata pada saat pemilihan presiden. Namun terakhir ini kita mendapatkan kasus yang terbaru bahwa ada warga negara asing yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Apakah ada pengecualian atau syarat tertentu untuk WNI memiliki kewarganegaraan ganda? Tidak. Karena kita secara konstitusional, konstitusi Indonesia tidak bisa memberikan kewarganegaraan ganda terhadap warga Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Itu pendapat saya, Bu Penny. Tapi boleh kita diskusi terkait dengan hal ini. Iya, ini kita sampai dari Sabu NTT Buria, kampung saya, Pak Immanuel. Iya. Oke. Ini ada yang lagi happening ya, Pak Immanuel, terkait dengan kasus dari NTT ini. Jadi saya juga mengikuti kasusnya, saya juga merasa prihatin bahwa memang sebenarnya semoga Pak Immanuel bukan ini ya, bukan pemenang dari kepala daerah tersebut, karena sampai saya takutnya ketika saya memberikan pendapat yang tidak sependapat, akhirnya nanti saya menjadi hal yang bisa ya kita tahulah kondisi Indonesia saat ini. Terima kasih untuk hari ini. Ini kita sampai pukul 4, Ibu. Masih ada sampai yang pukul 4, silakan. Masih ada yang ingin bertanya lagi. Ya. Dari Bapak Umar Faruk. Ya. Silakan. Saya boleh minum dulu ya? Silakan, Ibu. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya. Ya. Ya, selamat sore. Terdengar suara saya ya? Kita tunggu Ibu Dokter ya bentar nih. Ya. Masih izin minum sebentar. Bapak Ibu ingin bertanya, silakan disampaikan melalui kolom chat juga bisa.
Halo, selamat sore Pak Umar Faruk. Silakan Bapak Umar Faruk untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore Bapak. Ya, kalau saya dibilang Bapak mungkin terlalu tua ya. Soalnya Mas lulusan Faruk baru ya? lulus ini. Mas Faruk aja mungkin. Ya. Atau namanya Faruk itu. Ya, Mas Umar Faruk dari mana Mas? Kita bisa berkenalan. Dari Madura Bu, kalau aslinya, Sampang. Oke. Ya, Sampang. Dari Sampang. Sebenarnya pertanyaan ini lama ya, mulai dari sejak saya dari mahasiswa. Jawaban ini belum ngeh gitu, belum srek dengan hati saya sendiri. Artinya terkait sistem peradilan di Indonesia. Di sini kan kita mengenal peradilan Indonesia itu khususnya Aceh, yang mana Aceh memiliki mahkamah syariah yang kompetensinya mempunyai 3 kewenangan, yaitu salah satunya jinayah, muamalah, dan munaka atau tentang perkawinan. Nah, pertanyaan saya Bu, misalnya ada satu warga negara yang dia memang stay-nya di Aceh, ketika melakukan pelanggaran hukum baik itu pidana maupun perdata, nah itu mohon maaf ini kepada yang non muslim, misalnya itu non muslim melakukan tindak pidana atau tindak perbuatan melawan hukum yang di Aceh, apakah tetap berlaku hukum yang ada di Aceh yang menjadi kompetensi peradilan dari mahkamah syariah itu sendiri, atau dia menggunakan hukum yang memang notabene biasa digunakan di daerah-daerah lain atau di keseluruhan di Indonesia? Mungkin seperti itu Bu, pertanyaan dari saya. Oke. Mas Umar Faruk dari Madura tapi sangat berkeinginan untuk membahas masalah mahkamah syariah yang ada di Aceh ya Mas Faruk ya. Iya. Kita harus mengenal terlebih dahulu kenapa kok sampai ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus diberlakukan di Aceh. Kalau kita mengenal terkait dengan kenapa kok sampai timbul ada kekhususan keistimewaan dari daerah istimewa Aceh, seperti halnya kita mengenal daerah istimewa Yogyakarta. Dengan sistem, kalau kita mengenal Aceh, sistem peradilannya yang secara khusus, kalau di Yogyakarta berarti kita melihat bahwa kepala negaranya memang harus secara khusus juga dan tidak bisa dilakukan pemilihan umum di daerah istimewa tersebut. Sama halnya dengan kita melihat, tapi kalau di Aceh ada partai-partai politiknya ya. Jadi seperti selayaknya negara yang memang berdiri sendiri di wilayah atau yurisdiksi Indonesia itu sendiri. Nah, Aceh itu adalah, kalau kita mengenal Undang-Undang Dasar 1945, di dalam wilayah Indonesia patut kita pahami bahwa itu tidak termasuk wilayah Aceh yang masuk di dalam Indonesia, di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut maupun Undang-Undang 1945 atau Konstitusi Pertama Indonesia hanya menyebutkan terkait dengan tumpah darah Indonesia yang menjadikan wilayah Indonesia. Dan Belanda itu tidak pernah menduduki Aceh secara utuh. Walaupun sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh Cut Nyak-Dien, kemudian Kumala dan sebagainya di dalam wilayah Aceh. Tapi Aceh itu tidak pernah diduduki secara sistem oleh Belanda untuk menerapkan hukum-hukumnya di wilayah Aceh. Sehingga di dalam tumpah darah Indonesia tersebut, yaitu tidak termasuk wilayah Aceh dan Yogyakarta. Sehingga Aceh mempunyai keistimewaan dan Yogyakarta juga mempunyai keistimewaan yang secara khusus karena tidak termasuk di dalam tumpah darah Indonesia tersebut. Nah, di dalam konsep itu, Aceh berarti memberikan kedaulatannya, menggabungkan terhadap kedaulatannya masuk di dalam Indonesia. Berikut halnya dengan Irian Jaya. Irian Jaya itu masuk di Indonesia tahun 1962. Ya, tahun masuk 1962 dengan adanya, tapi ini tumpah darah Indonesia, tapi dia paling buncit, paling terakhir. Dengan adanya diplomasi ataukah istilahnya pertarungan-pertarungan yang dilakukan oleh Yosudarso di wilayah Irian Jaya pada saat itu dengan konsep nama Irian Jaya, ikut Republik Indonesia anti Nederland yang sekarang berubah lagi menjadi nama Papua. Kita kembali lagi ke Aceh. Nah, Aceh
itu dia tidak pernah daerah tersebut tidak pernah dijajah. Dia menyerahkan kedaulatannya berikut juga dengan Yogyakarta. Menyerahkan kedaulatannya ke Indonesia sehingga bergabung ke wilayah Indonesia. Nah, dia diberikan keistimewaan. Ada keistimewaan terhadap daerah tersebut karena menggabungkan atau memberikan kedaulatannya terhadap wilayah Indonesia. Diberikan keistimewaan namanya Daerah Istimewa Aceh atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam keistimewaan tersebut Aceh meminta, berikut juga dengan Yogyakarta meminta, bahwa kepala negara di dalam Yogyakarta ini harus dari sultannya Yogyakarta itu sendiri. Karisidenan ya, bentuknya karisidenan. Jadi harus ada keistimewaan. Kemudian yang kedua, Aceh meminta peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Aceh, yang kita mengenal bahwa Aceh itu adalah Serambi Mekah, harus menggunakan konsep syariah, harus menggunakan konsep Islam yang menjadi dasar dari Aceh tersebut. Tapi ini setelah ada negosiasi yang berkepanjangan, setelah ada pemberontakan yang dilakukan oleh Aceh terhadap Indonesia, setelah ada kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan menetapkan Aceh itu sebagai konsep belligerent kalau kita mengenal sebagai subjek hukum internasional. Jadi Aceh, walaupun secara tidak langsung kita mengenal bahwa dia adalah sebagai pemberontak, namun secara tidak langsung Indonesia sudah mengakui Aceh sebagai subjek hukum internasional dengan cara apa? Dengan cara mengakui Aceh sebagai belligerent dengan mengadakan perjanjian kesepakatan perdamaian di Helsinki. Di dalam kesepakatan perdamaian di Helsinki ini, Aceh meminta supaya segala bentuk peraturan yang diterapkan di Aceh itu menggunakan peraturan perundang-undangan yang konsepnya adalah berlandaskan Islam atau syariah atau syar'i ya. Nggak tahu ya, pokoknya antara agama Islam yang menjadikan ketentuan di dalam pelaksanaan isi dari perjanjian atau kesepakatan hal tersebut. Nah, bagaimana Bu letaknya? Dan itu memang sudah yang saya sampaikan tadi di dalam sistem peradilan mahkamah syariah terkait dengan Aceh, yaitu berdasarkan pasal 4 tahun 2004 tentang atau pasal 15 ayat 2 di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan syariah Aceh Islam di Provinsi Nanro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan militer sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Nah, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003, kalau Mas Umar Faruk menyampaikan, bahwa pengadilan agama dirubah menjadi Mahkamah Syariah Aceh. Kompetensinya adalah ahwalul syahiyah, muamalah, dan yang ketiga adalah jinayah. Gitu Mas Umar Faruk. Apakah non-muslim, ya, ini kan pertanyaan Mas Umar Faruk ya. Apakah non-muslim itu diberlakukan terkait dengan pengadilan yang secara khusus diterapkan di dalam Mahkamah Syariah Aceh tersebut? Saya pernah jalan-jalan ke Aceh, Mas Faruk. Jadi ini cerita bagaimana kebiasaan Aceh tersebut. Saya pernah jalan-jalan ke Aceh. Ibu bapak saya non-muslim. Naik mobil dengan saya berhijab, ibu saya tidak berhijab. Jalan-jalanlah kami, ibu saya mengantar saya di depan masjidnya Nanro Aceh Darussalam. Hanya mengantar, tidak memasuki masjid tersebut. Datanglah petugas polisi tersebut. Selayaknya ibu menghormati peraturan yang ada di Aceh untuk menggunakan kerudung. Ini simple. Akhirnya ibu saya menggunakan kerudung walaupun tidak berada di dalam masjid tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa kita menghormati peraturan perundang-undangan yang diterapkan di dalam daerah tersebut. Yang siapa yang bisa menegakkan hukum tersebut? Masyarakatnya.
Nah, apakah ketika ibu saya tidak mematuhi hukum tersebut, misalkan tidak mau pakai kerudung, apakah memang bisa diperlakukan seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi Presiden nomor 11 tahun 2003 tentang pengadilan agama dirubah menjadi mahkamah syariah dan sebagainya, apakah bisa diterapkan itu? Tidak. Tetap menggunakan peraturan hukum nasional biasa. Karena mahkamah syariah Aceh ini kompetensi absolutnya ahwalul sahiyah, muamalah jinayah yang sesuai dengan kepercayaan. Itu pendapat saya. Kepercayaannya, tapi untuk menghargai, memang masyarakat Aceh selayaknya menghargai peraturan-peraturan yang memang sudah diterapkan di dalam daerah tersebut. Atau ada pendapat yang lain, silahkan, atau kemampuan, atau memang ada pendapat yang lain, memang bisa menolak dari pendapat saya. Jadi saya persilahkan karena kita sama-sama belajar di sini. Silakan Mas Umar Faruk atau pendapat yang lain. Terima kasih penjelasannya Ibu Dr. Ria. Bagaimana Mas Umar Faruk ya? Tidak mau dipanggil Bapak soalnya tadi. Silakan. Ya sedikit ini Mbak, sedikit memberi tanggapan ya. Kenapa saya menanyakan itu? Sebenarnya ini akibat dari keresahan dari saya pribadi ya, mempelajari terkait sistem peradilan waktu itu, waktu mata kuliah sistem peradilan di Indonesia. Karena ketika misalnya satu orang melanggar tindak pidana di Aceh, kemudian mereka diadili menggunakan mahkamah syariah Aceh yang notabene bukan keyakinan dari mereka, terutama bagi non-muslim. Juga misalnya ketika ada putusan ini kan nanti ujungnya juga ke Mahkamah Agung. Nah, apakah setelah dihukum misalnya hukuman tindak pidana yaitu berupa tindak pidana misalnya tindak pidana yang diterapkan di Aceh kemudian diputus oleh Mahkamah Agung, apakah putusan tersebut tidak menciderai dari keyakinan ataupun dari hukum nasional sendiri seperti itu, Bu? Itu sih mungkin argumentasi dari saya kenapa saya menanyakan hal seperti itu lanjutnya. Oke, Ya, terima kasih Mas Umar Faruk. Ada pertanyaan yang lain? Tidak Ibu Penny, karena sebenarnya di dalam kita tidak usah jauh-jauh, di dalam kita sendiri, di dalam tentang pembagian waris dan sebagainya yang tidak ada di Aceh pun kita juga melihat di dalam religion dari masyarakat tersebut. Apakah memang mau menganut dari peraturan hukum waris yang ada di Indonesia ataukah mau secara nasional? Mau misalkan secara biasa aja kita bisa, apakah ini mau sifatnya kita investasi secara syariah ataukah mau kita investasi secara nasional? Itu ada pilihan-pilihan hukum yang memang diterapkan. Dan begitu pun juga di Aceh. Artinya Mahkamah Syariah Aceh ini memang dia khusus ada di sana dan memang satu-satunya yang ada di sana untuk sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003 tentang pendirian Mahkamah Syariah Aceh, rubahan dari pengadilan agama yang ada di dalam Aceh tersebut. Ya, terima kasih Bu Dr. Ria. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Saya kalau misalkan mau menghubungi saya bisa di WhatsApp di 081 75 247 007. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu menjadi lawyer dari penerbangan atau kapal ataukah batas-batas wilayah, bisa menghubungi saya di 081 75 247 007. Ataukah di email, gimana? Oke, 081, oke, di nomor WhatsApp 081 75 247 007 atau di email riatrivinata@uks.ac.id. Nanti mungkin bisa dibantu oleh tim panitia untuk men-share materi saya dan kontak person saya. Baik, ini waktunya masih ada 9 menit. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan. Sebenarnya saya ingin bertanya sedikit saja Ibu Dr. Ria. Bagaimana Ibu Penny? Sedikit saja Ibu, kalau diperkenankan. Saya ingin bertanya mengenai potret dari peradilan HAM di Indonesia Ibu. Tadi sepertinya masih belum ada di slide-nya Ibu. Bisa dijelaskan sedikit saja Ibu bagaimana tentang potret peradilan HAM?
di negara kita. Oke, peradilan HAM di Indonesia. Kalau sekarang kita belajar masalah HAM, ya, kalau saat ini di era saat ini kita belajar masalah HAM itu sebenarnya masalah yang krusial, namun tidak terperhatikan. Saya bisa menyatakan itu. Ini adalah masalah yang krusial, namun tidak terperhatikan. Yang terperhatikan itu adalah masalah-masalah yang memang dianggap kecil, namun menjadi hal yang besar. Konsep HAM ini adalah masalah yang sangat sensitif yang terjadi akhir-akhir ini sampai Indonesia pernah mengajukan nota protes diplomatik ke Jerman karena dianggap Jerman itu mengurusi masalah kewenangan nasional Indonesia sendiri. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya yang saya maksud terkait dengan proses sebelumnya. Apakah itu walaupun sudah ada dari Komnas HAM sendiri menyatakan bahwa kasus tersebut itu adalah murni sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak berwajib. Nah, ini ada yang bilang ke saya sharing pribadi aja, gitu. Terkait dengan masalah peradilan HAM dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang ada perbedaan antara HAM dahulu, ya sebelum reformasi, dengan HAM yang setelah reformasi. Jadi kalau dulu HAM dan ada konsep pelanggaran HAM berat dan konsep pelanggaran HAM biasa. Nah, konsep pelanggaran HAM dan sebagainya ini harus mendapatkan kesepakatan dulu dari DPR apakah HAM tersebut bisa diproses atau tidak. Nah, kalau tidak bisa diproses, maka tidak bisa dilanjutkan ke mahkamah ke peradilan HAM. Tapi kalau anggota DPR tersebut bisa menyatakan bahwa ini diproses dan sudah banyak kasusnya, apalagi dari rekomendasi dari Komnas HAM, bahwa memang ini harus diadili, maka kita bisa memproses atau melanjutkan kasus tersebut ke peradilan HAM. Kalau di Indonesia pengadilan HAM-nya sudah jelas, kalau di internasional kita mengenal namanya International Criminal of Court. Iya. Gitu Baik. Bu Penny? Siap. Terima kasih Bu Dr. Ria atas penjelasannya. Bapak Ibu, karena waktu sudah hampir habis, saya akan perkenankan saya untuk membaca ringkasan dari diskusi kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana yurisdiksi dari negara yang diberlakukan ketika orang asing melakukan tindak pidana, maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana lokus deliktinya, dia dilakukan di negara mana. Kemudian yang kedua berkaitan dengan imunitas, ya hak keistimewaan dari diplomat, bahwa imunitas diplomat tidak hanya melekat pada diplomat tersebut, tetapi juga melekat pada keluarganya ketika diplomat tersebut melakukan tugasnya. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga, bahwa hukum internasional itu konsepnya berbeda dengan hukum nasional kita, bahwa di hukum internasional tidak ada stratifikasi undang-undang dalam peraturan perundang-undangan, tapi kalau di hukum nasional kita ada hierarkinya. Kemudian dari pertanyaan yang keempat, berkaitan dengan kewarganegaraan ganda, pada dasarnya di peraturan kita tidak ada atau tidak diberlakukan adanya kewarganegaraan ganda. Jadi tidak diperbolehkan oleh konstitusi kita. Dan dari diskusi kita yang kelima, berkaitan dengan keistimewaan dari Nangro Aceh Darussalam, bahwa untuk mendapatkan keistimewaan ini Aceh mengalami mengalami proses yang panjang sehingga dia harus menjadi belligerent terlebih dahulu, kemudian pada akhirnya diakui sebagai subjek hukum internasional. Dan pengadilan Aceh, Pengadilan Agama Syariah Aceh ini merupakan peradilan khusus, jadi yang disebut dengan Mahkamah Syariah Aceh. Dari diskusi kita sore hari ini, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu dan Ibu Dr. Ria Trivinata selaku narasumber. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Salam tangguh saya dari Surabaya. Saya akhiri dari saya, Bu Penny ya. Nanti Bu Penny mengakhiri. Ibu Dr. Ria Trivinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh Terima kasih Bu Ria. Baik, demikian acara kita pada sore hari ini. Besok kita akan bertemu lagi pada pukul 9. Silakan untuk bergabung 15 menit sebelum acara dimulai. Terima kasih Bapak Ibu, saya sampaikan selamat sore. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih Bu Penny. Ngantuk-ngantuk. Terima kasih Bu Penny, ngantuk-ngantuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ngisi presensi.